prediksi orang tua itu kan sangat senang ketika saya pakai baju korpri, pakai ASN ini seperti pada umumnya orang tua yang lain. Ujang, alhamdulillah mama mah katanya bersyukur Ujang bisa masuk ASN dan masuk PNS mah pasti kaya raya. Mama mau katanya kalau Ujang datang ke kampung teh bawa mobil nganter mama ke saudara-saudara dan sebagainya. Buat saya itu adalah sesuatu yang memang diharapkan orang tuanya ibu. Insya Allah mah tahun depan. Bener tahun depan saya bawa mobil. Tapi ternyata kebaca. Ujang apa sebetulnya yang kejadian? Saya ngerental dan itu bukan mobil saya. Ini demi untuk membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya seperti biasa kembali lagi di Cerita Untung. Tentunya di Untung mau tahu ya. Gak ada tempenya soalnya di sini ya. Kita akan mengulik sesuatu yang mungkin jarang atau juga luput dari pandangan teman-teman semuanya tentunya juga ya. Ada satu sosok yang disebut-sebut sama beberapa ustadz kita, ustadz besar, bahkan juga mungkin di beberapa media atau juga mungkin bahkan sampai presiden itu datang ke rumahnya. Ini siapa sih sebenarnya? Kalau mau tahu, oke. Sekarang tentunya juga sebelum dimulai klik dulu tombol subscribe dulu. Nah, gratis gue males. Nah, sosok yang akan kita ajak ngobrol berikut ini adalah seorang yang berasal dari Bandung, ya. Beliau ini memiliki banyak sekali pergerakan yang diketahui atau juga mungkin teman-teman sudah menyaksikannya di beberapa judul YouTube saya ya. Ada yang mengenai cahaya, ada yang kemudian waktu tablik di Bandung gitu. Nah, siapa sebenarnya beliau dan kenapa beliau mewakafkan dirinya untuk masyarakat? Langsung aja kita ketemu dengan Prof Ujang Koswara gitu. Sebenarnya panggilan Prof Ukos, Prof Uko. Prof Uko. Uko. Waduh. Saya panggilnya Prof apa Kang nih kan? Kang aja. Kang, waduh ya. Soalnya kalau kita lihat nih sebenarnya masih muda deh. Kang Uko ini sebenarnya boleh tahu udah berapa kan? Masih Hampir 50. 50 ya? Iya. Setengah abad ya. Setengah abad. Tapi Kang, boleh cerita nih sebelum nih mungkin untuk masyarakat Bandung sih udah paham siapa Kang Uko, karena juga udah dulu ada baleho gede zaman pemilu kan. Nah, sebenarnya asal muasalnya itu dari mana sih Kang gitu? Dulunya kok jadi sekarang jadi yang mewakafkan diri untuk orang banyak itu gara-garanya apa dulunya? Dulunya siapa nih seorang Ujang Koswara ini? Jadi pertama bahwa saya itu sebetulnya masih produk pedalaman. Indikatornya nama aja Ujang. Nama sesuatu nama yang belum pernah saya banggakan sebetulnya Kang Ari. Kenapa? Di zaman saat ini ada nama Ujang. Ujang itu nama yang marginal. Kenapa? Per hari ini pun saya nggak bangga. Waktu itu sampai SMA itu nggak pernah bangga. Sehingga waktu SMA nama saya suka berganti jadi Rio. Saking malunya untuk kenalan, karena nggak punya posisi tawar untuk kenalan sama perempuan. Nama Ujang. Ujang kan bahasa Inggrisnya Rain. Nah, tapi di Bandung itu adalah nama yang cukup tidak membanggakan saat itu. Tapi menurut saya ada sesuatu hal kenapa orang tua saya memberikan nama Ujang, akhirnya waktu yang bisa menjawab. Ketika sampai saat ini nama Ujang, alhamdulillah menjadi satu nama yang mudah-mudahan akan menjadi diingat orang, menjadi yang memberikan solusi untuk masyarakat, salah satunya barangkali seperti itu. Insya Allah. Amin. Awalnya dulu memang sudah orang yang punya niatan gitu, awalnya bukan? Sebetulnya saya tidak pernah punya niatan apapun. Saya mengikuti seperti air mengalir. Karena air yang sehat itu adalah air yang mengalir. Jadi pertama kali bahwa saya sebetulnya bukan orang Bandung asli, tapi saya itu adalah dari Garut Selatan. Garut bukannya bagian dari Bandung juga ya? Bukan kalau kota Bandung ke Garut itu 2 jam. Nah, kalau ke tempat saya di Garut Selatan itu 5 jam. Jadi 7 jam kalau sampai ke Bandung dari tempat saya itu. Jadi Garutnya itu masih Garut betul-betul pedalaman. Nah, saya datang ke Bandung itu waktu itu diajak hijrah oleh orang tua itu kelas 3 SD. Di mana orang tua saya itu kalah bersaing dengan warga sekitar. Kenapa? Karena sebagai petani, lahan garapannya itu dijual oleh pemiliknya. Sehingga sudah tidak punya lagi lahan garapan. Akhirnya mengajak anaknya, yuk kita hijrah aja menjual apapun yang dia punya untuk datang ke Bandung.
Nah di Bandung pun ada cerita unik. Ketika saya datang ke Bandung menggunakan elep, itu saya kan jarang naik kendaraan, itu sampai muntah berapa kali. Nah itu berhenti di Bandung, kita mencari kontrakan, dapatlah satu kontrakan yang paling murah di Bandung, namanya di daerah Cicadas. Ternyata kenapa paling murah? Ternyata di situ kriminalitasnya itu paling tinggi dan penduduk terpadat se-Asia katanya di daerah Cicadas itu. Nah, saya terpadat di Asia. Di Asia ya itu di datanya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan kedua orang tua saya? Ya sebagai kalau seorang ayah itu jualan menjadi kaki lima, ibu saya gorengan bikin gorengan-gorengan gitu, dan saya menjajakan kelas 3 SD itu. Nah, ternyata waktu berjalan adaptasi ayah saya ternyata tidak semulus yang diharapkan. Kena stroke, mungkin karena stres, yang biasanya petani dagang. Akhirnya ayah saya itu lumpuh total. Nah, itu diurus oleh ibu saya, akhirnya berganti untuk mencari penghidupan harian itu berganti kepada seorang ujang kecil yang kelas 4 SD. Apa yang ditugaskan sama ibu itu cuma satu, bagaimana supaya bisa beli beras, bawa beras ke rumah 1 liter sehari. Apa yang saya lakukan? Saya jualan bala-bala, saya jualan tukang kresek, saya jualan karcis, di situ ada bioskop namanya Taman Hiburan. Jualan apa aja, yang penting saya bawa beras 1 liter. Nah, kalau saya tidak bawa beras 1 liter, benar-benar tidak makan, itu saya merasakan beberapa hari di situ. Tapi yang buat saya bukan masalah mencari uangnya. Saya melihat seorang sosok ibu yang menjadi teladan saya, di mana ayah yang sudah tidak berdaya apapun dia urus dengan kasih sayang luar biasa, disuapin. Buat saya itu adalah sesuatu guru kehidupan di universitas kehidupan saya, itu adalah ibu saya. Nah, di situ Kang Ari. Nah, berjalan terus SMP saya sekolah di SD Cicadas, lalu masuk ke SMP pun di lingkungan Cicadas itu namanya SMP 27. SMA pun masuk ke SMA 10. Nah, berbagai profesi sudah saya lakukan. Yang tadi anak jalanan, saya jarang sekali pulang ke rumah karena memang tempatnya juga cuma 3x4, masak di luar, mandi di luar, susah kalau saya di sana. Cuma yang saya di masjid akhirnya tidurnya dengan mengajar ngaji anak-anak, karena saya punya dasar ngaji lah, bisa ngaji, saya ngajarin anak-anak, sehingga saya tidak canggung untuk tidur di masjid. Nah, ketika SMA, profesi saya bukan menjadi pedagang, tapi bekerja di pasar Cicadas, yang jam kerjanya kurang normal. Masuk jam 10 malam, selesai setelah subuh. Kerjaannya itu adalah nyembelih ayam, karena di bandar ayam. Keduanya nyabutan bulu ayam. Yang mungkin saya perlu ungkapkan lah, saya nyuntikin ayam juga supaya berat. Oh, berarti di berita-berita tuh bener ya? Betul, dan saya pelakunya sebetulnya, salah satu pelakunya. Masya Allah, ini dosa yang saya rasakan lah. Kenapa seperti itu? Barangkali ini pun disebut salah, memang salah, tapi ini adalah keadaan di mana kalau tidak seperti itu, pedagang pun tidak mendapatkan margin yang sesuai gitu untuk seperti itu, karena mengenai harga, mengenai apa sudah dipatok oleh perusahaan-perusahaan besar yang susah bersaing sebetulnya. Nah, dari situ alhamdulillah SMA terlalui. Ketika SMA pun banyak teman-teman saya bicara. Kenapa? Karena ketika di kelas pun saya lebih banyak tidur. Lebih banyak tidur, ya memang kerja malam seperti itu. Tapi qadarullah, tadinya saya tidak pernah berpikir untuk kuliah. Saya pengen bekerja langsung setelah SMA, karena kalau sudah SMA barangkali bisa kerjalah gitu. Kerja yang paling saya idam-idamkan saat itu di Matahari Department Store. Karena itu idaman sekali. Karena AC kali. Nah, itu betul sekali, AC dan pakai dasi. Oh. Buat saya itu adalah sesuatu hal yang belum pernah saya lakukan selama ini di pasar. Kalau di sana suasananya enak dan sebagainya. Cuma ya tadi ada bos saya di tukang ayam itu nyuruh supaya saya ikut tes masuk UMPTN. Nah, diberikan biaya, saya bingung mau kerja atau memang mau UMPTN. Nah, lalu saya menghadap ke ibu saya. Kirain, ya perasaan saya ini pasti sama ibu saya dilarang lah, ngapain belajar kerja. Tapi ibu saya dengan senyuman manisnya, dia bilang,
Ujang, orang tidak makan terus-menerus 7 hari bisa meninggal dunia. Ujang, orang 3 hari tidak minum bisa meninggal dunia. Tapi ada orang yang 1 detik bisa meninggal dunia adalah orang yang tidak punya cita-cita. Kejar cita-cita Ujang untuk kuliah ke sana. Waduh. Lalu ibu saya menukil satu hadis qudsi. Yang saya tahu hadis qudsi sekarang itu kan dari ustad-ustad. Cuma beliau bilang ke saya, Allah berfirman dalam hadis qudsi Ujang katanya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, buat saya dua kalimat tadi itu menjadikan suatu motivasi luar biasa bahwa ibu saya itu lebih hebat daripada motivator ulung yang saat ini ada. Motong semua ringinkah dan sebagainya buat saya. Itu adalah suatu kalimat jimat kalau bahasa Sundanya ya, untuk saya realisasikan. Nama ibu saya bilang begini, sok belajar yang benar, tapi jangan sampai putus, bacakan surat Al-Nasr minimal 11 kali setelah sholat. Saya kan nggak punya lagi siapa ulama dan sebagainya, saya lakukan seperti itu Pak Kang Ari. Orang lain belajar, bimbingan belajar, saya belajar ke orang yang bimbingan belajar. Dan keajaiban luar biasa ketika UMPTN, saya ikut tes, Masya Allah di situ keajaiban. Yang nggak bisa saya merem sambil baca Al-Nasr. Sebulan kemudian ketika saya ke masjid, banyak koran yang berserakan. Saya beresin, ini ada apa gitu kan, beres-beres. Ternyata itu pengumuman UMPTN, dulu kan pakai koran dulu itu. Ketika saya ngambil nomor, kok nama saya ada. Saya masuk di universitas favorit lah di Bandung. Masya Allah. Masya Allah. Nah ketika masuk di universitas, lucu juga ini. Ya itu yang tadi ini kenapa? Ketika masuk di perguruan tinggi yang sangat favorit di kota Bandung tersebut, banyak orang yang underestimate. Karena banyak orang di sekelas saya itu dari SMA favorit. Kalau SMA 3 seperti naik kelas lah masuk ke sana. SMA Jakarta kan banyak di sana. Ujang dari SMA yang tidak favorit atau apa, udah namanya Ujang. Semua orang banyak yang underestimate ke saya sebetulnya. Sebetulnya banyak yang underestimate. Mereka nggak tahu bahasa punya wirid kan gitu ya. Ternyata ada 2 orang dari 40 mahasiswa itu yang diwisuda lebih cepat. Salah satunya adalah Ujang Koswara. Waduh, Mas. Kumlot tuh? Kumlot? Enggak kumlot, cuma tercepat aja. Tercepat ya. Sabtu diwisuda, Senin saya sudah diangkat menjadi asisten dosen. Masya Dan Allah. selama 10 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil untuk menjadi PNS, menjadi dosen di perguruan tinggi itu. Itu singkat cerita saya, Kang Ari. Ini belum ke sedekah saya. Nah ini masih menikmati. Ternyata ketika jadi ASN, kirain karena itu prediksi orang tua itu kan sangat senang ketika saya pakai baju korpri, pakai ASN ini seperti pada umumnya orang tua yang lain. Ujang, alhamdulillah mama katanya bersyukur Ujang bisa masuk ASN dan masuk PNS mah pasti kaya raya. Karena pikiran orang tua kita itu secara kasat mata melihat hotel-hotel mewah, rumah makan mewah itu selalu diisi oleh ASN, oleh PNS selama ini. Jadi Ujang pasti kaya. Image ya? Image. Tapi ketika saya jadi pelakunya ASN, ternyata tidak. Gaji pun cuma segitu. Bisa. Cuma harus ada sesuatu yang tanda kutip. Nah, ini tinggal pilihan aja. Iya, benar. Tinggal pilihan aja. Makanya ketika pas mau ke 10 tahun, saya harus resign, itu pilihan. Pemicunya satu, Kang Ari. Ketika saya pulang ke kampung halaman, saya itu nggak punya mobil. Saya bawa keluarga naik elep ke Garut Selatan. Nah ibu saya tuh bilang, Ujang udah berapa lama jadi PNS? Udah sekian tahun mah. Mama mau katanya kalau Ujang datang ke kampung teh bawa mobil nganter mama ke saudara-saudara dan sebagainya. Buat saya itu adalah sesuatu yang memang diharapkan orang tuanya ibu. Insya Allah mah tahun depan. Benar tahun depan saya bawa mobil. Tapi yang biasa seminggu 2 minggu saya di kampung halaman dan pulangnya dibawain ayam, beras dan sebagainya. Saya 2 hari udah pulang. Alasan cuma satu, sibuk. Tapi ternyata kebaca. Ujang apa sebetulnya yang kejadian? Saya ngerental dan itu bukan mobil saya. Ini demi untuk membahagiakan orang tua.
Akhirnya saya nggak bisa ngebohong di depan orang tua, karena orang tua saya langsung, ibu saya itu udah saya pindahin lagi dikasih mainan lagi di kampung waktu setelah jadi PNS. Nah dari situ ibu saya bilang sambil tersenyum, ini mungkin barangkali mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Ujang, emangnya Ujang gaji berapa jadi PNS? Sekian mah. Emangnya Ujang maunya gaji berapa sih harapannya? Ya gajinya ya seperti teman-teman yang kerja di Selam Bersih lah, lulusan saya kerja di Freeport, gajinya sekian puluh juta gitu. Ya, bisa Ujang. Gimana caranya mah? Bekerjalah seperti orang yang bergaji 100 juta yang Ujang harapkan. Datang pagi-pagi, jangan baca koran, bereskan seluruh kerjaan, jangan pulang sebelum bos kamu pulang. Seperti gaji yang 100 juta. Ke saya bilang, loh kan mah saya gajinya cuma segini. Sisanya siapa? Nah disitulah keluar. Masya Allah, di sini ibu saya bilang, Allah yang akan bayar. Saya lakukan Kang Ari. Sekian tahun saya lakukan, ternyata tidak keluar, tapi saya masih percaya ini. Belum aja gitu ya? Belum aja ya? Nah, pemicunya akhirnya saya jengah dengan kondisi ekspektasi ibu saya yang harus kaya. Ternyata kenyataan seperti begini. Pilihannya ada untuk kaya. Yang tadi, pilihan aja. Tapi karena barangkali dogma ibu saya bilang bahwa yang paling penting harga diri Ujang. Semiskin-miskin apapun itu, jangan kamu langgar syariah dan sebagainya. Karena sesuap barang haram 40 hari doa, sholat dan ijabahnya nggak akan ijabah sama Allah katanya. Masya Allah. Itu buat saya itu masih nerap di situ. Meskipun bagaimana, nah, gitu. Akhirnya ya saya resign seperti itu tanpa memberitahu ibu loh. Tanpa memberitahu, nggak tahu istri pun nggak tahu. Saya keluar. Itu pun sih ada momentum, tapi kurang etis kalau saya disebutkan di sana karena waktu itu saya jadi pimpro. Ya biasalah banyak sogokan, saya nggak kuat, ternyata teman-teman saya udah nerima. Kalau mereka malahan saya jadi sesuatu yang aneh gitu di lingkungan. Akhirnya saya harus resign keluar dari itu pemicunya. Tanpa memberitahu keluarga, saya resign keluar. Hari Senin itu tetap saya kerja. Tapi kebingungan bukan ke kampus. Bingung. Karena untuk nutupin diri gimana? Nah di situ saya masuk ke Gramedia, saya baca-baca buku tentang masalah entrepreneur, sampai baca buku Robert Kiyosaki itu. Bacaannya berat Robert Kiyosaki. Iya Robert Kiyosaki. Pengeluaran sekecil-kecilnya. Apa hasilnya setelah membaca buku itu? Bingung. Lalu saya bergeser ke buku agama di situ. Disitulah saya mendapatkan motivasi luar biasa. Apa yang saya dapatkan? Satu hadis yang keluar bahwa saya itu nggak salah pilih. Kata hadisnya entah doa itu apa, cuma buat saya itu motivasi ya. Dari 10 pintu rezeki, 1 untuk pegawai, 9 adalah untuk yang berniaga dan berwirausaha. Nah, saya ingin memilih yang 9 pintu ini. Dari 10, 9 itu untuk yang berniaga? Iya. Dan 1 untuk pegawai. Mirip ya, seperti sahabat Rasulullah, dari 10, 9 yang kaya. Nah itu. Yang 1 bekerja sama orang. Nah itu saya menemukan itu. Akhirnya di situ saya memutuskan mau bisnis lah. Nah barangkali setelah memutuskan seperti itu, masya Allah di mana lagi kan kalau saya tidak curhat kepada Allah dengan menggelar sajadah. Karena buat pengalaman saya yang terasa, doa ini dijabah itu cuma satu ketika posisi kita dalam keadaan nol. Di nol kan udah selesai. Kita sudah tidak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali Allah, saya di situ. Waktu kita nothing ya? Nothing itu, udah selesai di situ. Dari situlah kehidupan saya berubah total. Yang tidak punya pabrik, yang tidak punya karyawan. Saya sudah mulai diaku menjadi anggota Kadin, diakui HIPMI, mulai main golf, beli Mercy, orang lain kredit saya cash.